Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Fauzia dengan NIM 12205007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak teknologi terhadap bidang profesi guru. Mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dosen pengampu mata kuliah Paweli Meini Dartato, SSNM Hum. Yang pertama, ada pengertian teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya ada pengertian profesi guru. Profesi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu ada dampak teknologi terhadap bidang profesi guru. Sebagai guru, dahulu orang tua saya mengajar menggunakan media belajar benda konkret. Artinya, benda yang nyata, berwujud, dapat dilihat dan diraba oleh panca indera. Contohnya yaitu seperti tumbuhan, hewan, rumah, tanah, dan lainnya. Orang tua saya dahulu mengajar menggunakan kapur, penghapus papan tulis, dan papan tulis yang berwarna hitam. Kapur ini dianggap kotor karena berdebu dan dapat membahayakan kesehatan, seperti sesak nafas. Kemudian, pada 960, siswa menggunakan batu grip untuk alat tulis dan sabak sebagai media tulis zaman dahulu. Pada saat siswa menggunakan batu grip dan sabak sebagai media tulis, orang tua saya belum mengajar saat itu. Orang tua saya mengajar menggunakan kapur, tetapi saat itu siswa sudah menggunakan pensil dan buku sebagai media tulisnya. Tetapi saya tambahkan dari informasi yang saya dapatkan dari internet. Batu grip dan sabak digunakan hanya sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Setelah selesai, sabak dapat dihapus dan ditulis dengan materi pelajaran lainnya menggunakan air atau arang. Sehingga murid-murid zaman dahulu itu tidak memiliki buku catatan karena keterbatasan media. Guru menggunakan penggaris sebagai media pembelajaran sebagai alat ukur yang terbuat dari kayu yang panjangnya 1 meter. Dan ini adalah kapur. Selain kapur berwarna putih, kapur juga ada banyak warnanya. Kemudian di sini ada gambar papan tulis yang digunakan untuk menulis menggunakan kapur. Selanjutnya ini adalah penghapus untuk menghapus tulisan yang dibuat menggunakan kapur. Dan ini adalah gambar batu grip dan sabak yang digunakan oleh siswa zaman dahulu untuk menulis. Selanjutnya, ini ada gambar penggaris yang terbuat dari kayu yang digunakan oleh guru untuk mengajar pada saat itu dan panjangnya 1 meter. Kemudian, berkembangnya zaman ikut berkembang juga media pembelajaran. Adanya spidol dan papan tulis putih. Spidol ini lebih efisien dibandingkan dengan kapur, karena jika habis spidol itu dapat diisi ulang, sedangkan kapur itu kita sekali pakai dan kita mengganti dengan yang baru. Tetapi spidol ini
lebih berbahaya daripada kapur, karena spidol mengandung bahan kimia yang sama dengan cat. Nah, perbedaan penghapus pada papan tulis kapur dan spidol itu hanya terletak pada bahan. Pada penghapus papan tulis kapur itu terbuat dari kayu, sedangkan penghapus papan tulis spidol itu terbuat dari plastik sehingga lebih ringan. Pada siswa kini menggunakan pensil dan pulpen atau biasa disebut ballpoint sebagai alat tulis dan buku yang terbuat dari kertas sebagai media tulisnya. Adapun pelengkap seperti penghapus dan tip X. Selanjutnya, ini adalah gambar spidol. Dan ini adalah penghapus untuk menghapus spidol. Dan ini adalah papan tulis untuk menulis menggunakan spidol. Spidol juga ada macamnya. Selain spidol yang dapat dihapus, spidol juga ada spidol permanen, yakni spidol yang tahan air dan tahan lama. Spidol permanen ini dapat dihapus dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya, saya akan menampilkan video orang tua saya mengajar menggunakan spidol dan papan tulis putih. Anak, ini ada teks pengalamanku. Devi, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan lampu alu. Permainan itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional lampu alu disebut tongkat bambu. Jadi, pengalaman yang didapat dari Bayu dan didapat oleh Bayu itu bermain lampu alu. Bayu sangat senang bermain lampu alu, ya, karena permainan ini sangat memerlukan kerjasama. Nah, selanjutnya ini adalah alat atau media yang digunakan oleh siswa untuk menulis. Di sini ada pensil, kemudian ini penghapus untuk menghapus pensil, kemudian ada pulpen atau ballpoint, kemudian ada tip X untuk menghapus pulpen atau ballpoint tersebut, dan ini adalah buku. Selanjutnya, pada media pembelajaran terbaru, guru menggunakan media pembelajaran digital. Model pembelajaran yang monoton dan konvensional tergantikan dengan pembelajaran digital yang dianggap lebih praktis dan fleksibel. Nah, model pembelajaran yang monoton itu pembelajaran yang dilakukan begitu saja dan tidak ada cara yang berbeda dalam menyampaikan materi. Contohnya itu metode ceramah. Jadi, guru hanya menjelaskan, kemudian siswa mengerjakan soal latihan, dan begitu secara berulang-ulang. Nah, model pembelajaran yang monoton dan konvensional tersebut tergantikan dengan pembelajaran digital yang dianggap lebih praktis dan fleksibel. Contohnya yaitu menggunakan media proyeksi. Media proyeksi ini menggunakan alat proyektor dan komputer atau laptop. Media ini dapat menampilkan gambar maupun video, sehingga guru langsung menjelaskan yang ditampilkan dalam proyektor tersebut. Selanjutnya, ini adalah alat proyektor atau media pembelajaran menggunakan proyeksi. Ini adalah contoh orang tua saya mengajar menggunakan media proyeksi.
Berikutnya, saya akan menampilkan video orang tua saya mengajar menggunakan media proyeksi. Mohon maaf, untuk buku yang dipinjam kemarin. Dan tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Ya, kata yang percakapan yang dilakukan sama Siti dan Budi. Ya. Nah, selain guru yang menjelaskan, guru juga dapat menugaskan peserta didiknya untuk mempresentasikan hasil tugasnya menggunakan proyektor atau infocus, seperti PowerPoint, Words, dengan bentuk tugas makalah atau dengan yang lainnya. Selanjutnya ada media pembelajaran menggunakan YouTube. Pada saat siswa dan guru melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, guru, khususnya orang tua saya, diminta membuat bahan ajar, kemudian diupload pada media sosial YouTube, dan siswa mendapat pengajaran yang sama seperti di sekolah. Siswa juga dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Kekurangannya, siswa yang dijelaskan langsung secara bertatap muka pun masih ada yang belum mengerti. Apalagi jika guru menggunakan media pembelajaran YouTube. Kemungkinan ada beberapa siswa yang mencontek kepada temannya yang sudah menonton, sehingga membuat ia malas menonton dengan menggunakan bahan ajar YouTube tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran e-learning. Nah, pembelajaran ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat berupa elektronik seperti smartphone, notebook, dan lainnya. Guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran walaupun tidak dalam satu ruangan yang sama, seperti menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Berikut adalah gambar siswa dan guru melakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran e-learning. Nah, media pembelajaran e-learning ini ada kekurangannya, seperti ada beberapa siswa yang tidak mempunyai perangkat elektronik. Adapun siswa yang tinggalnya di daerah yang sulit mendapatkan jangkauan internet, sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.